Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiana Nur Latifah dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2016A akan mempresentasikan materi dengan judul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Sebelum mengetahui pengertian dari apa itu virus corona, terlebih dahulu kita ketahui pengertian dari virus. Virus adalah sebuah partikel yang masih belum diketahui dan dibicarakan statusnya. Apakah ia termasuk makhluk hidup atau benda mati? Dikatakan makhluk hidup karena virus dapat memperbanyak diri dalam tubuh, dan dikatakan benda mati karena virus dapat dikristalkan. Selanjutnya, pengertian COVID-19. COVID-19 atau coronavirus disease 2019 adalah penyakit baru yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan dan radang paru. COVID-19 disebabkan oleh infeksi Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus. Coronavirus pertama kali ditemukan di Wuhan, China, tepatnya di pasar hewan Wuhan. Umumnya, masyarakat Wuhan terbiasa mengkonsumsi daging hewan liar. Mereka bahkan menjual hewan tersebut dalam kondisi hidup, sehingga dari mengkonsumsi daging hewan liar tersebut, masyarakat Wuhan mengalami gejala yang akhirnya dinyatakan positif coronavirus. Sebab coronavirus awalnya menular dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa coronavirus juga menular dari manusia ke manusia. Selanjutnya yaitu upaya pemerintah untuk mencegah terpaparnya virus corona. Ada 9 upaya pemerintah dalam mencegah terpaparnya virus corona, yaitu yang pertama menggunakan masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga rutin mencuci tangan, yang keempat tidak menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Yang kelima, menjaga kondisi tubuh dengan minum vitamin. Yang keenam, hindari kontak dengan penderita COVID-19. Yang kedelapan, tutup mulut dan hidung ketika bersin dan batuk. Dan yang kesembilan, jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Ada beberapa dampak dari COVID-19 dalam perekonomian Indonesia, yaitu yang pertama, industri terkena dampak. Contohnya yaitu yang pertama, tingkat tinggi, seperti perusahaan manufaktur, otomotif di bawah tekanan besar karena ketergantungan mereka pada rantai pasokan global sehingga menghambat proses produksi. Contoh yang kedua yaitu industri garmen yang memberlakukan sistem pengurangan kepadatan karyawan dengan cara 2 pekan kerja guna mengurangi penyebaran virus corona. Tentu hal ini berdampak pada menurunnya produksi sehingga perusahaan bisa mengalami kerugian yang berujung PHK. Contoh yang ketiga yaitu sektor pariwisata dan penerbangan yang sepi penumpang dikarenakan adanya kebijakan social distancing atau pembatasan sosial, serta retail non-makanan yang sepi akan pengunjung. Dampak yang kedua yaitu keuangan digital meningkat. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa coronavirus atau COVID-19 dapat menempel pada benda. Uang adalah salah satunya. Ini adalah alasan mengapa uang digital akan meningkat. Karena uang digital tidak bisa dipegang atau disentuh,
sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya penularan virus. Beda halnya dengan uang fisik, seperti uang kertas dan logam, yang bisa dipegang, dan tentu hal ini akan menyebabkan terjadinya penyebaran virus COVID-19. Dampak yang ketiga yaitu meningkatnya daya beli produk lokal. Dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh wabah virus corona tersebut, ternyata ada sisi baiknya, yaitu ada dua. Yang pertama, meningkatnya daya beli barang lokal dikarenakan pemerintah sudah melarang barang impor selama wabah virus corona ini masih berlangsung. Yang kedua yaitu polusi udara menurun akibat kurangnya kendaraan yang disebabkan oleh social distancing atau pembatasan sosial. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 atau corona. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani COVID-19 sebagai berikut, yaitu yang pertama, social distancing atau pembatasan sosial merupakan serangkaian tindakan pengendalian infeksi yang dimaksudkan untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular. Yang kedua, pajak penghasilan ditanggung pemerintah. Penghasilan teratur yang diterima oleh pegawai berpenghasilan 200 juta setahun yang bekerja pada perusahaan yang terdampak pandemi virus COVID-19 mendapat fasilitas pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 ditanggung pemerintah. Yang ketiga, kelonggaran membayar kredit. Pemerintah memberikan sejumlah insentif untuk kelompok usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Di antaranya, kelonggaran membayar kredit hingga 1 tahun. Yaitu yang pertama, subsidi listrik. Merupakan kebijakan keringanan biaya listrik kepada pelanggan PLN di tengah pandemi virus COVID-19. Yang kedua, belajar di rumah. Kementerian Pendidikan memberikan sejumlah acuan untuk pelaksanaan belajar dari rumah selama pandemi COVID-19. Tidak ada batasan spesifik materi belajar apa yang harus dilakukan oleh siswa di rumah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.